Untuk merayakan ulang tahun PlayStation yang ke-30, maka Sony mengeluarkan edisi khusus 30 Anniversary. Sony mengeluarkan beberapa produk dengan warna khas PlayStation 1, yaitu warna abu-abu yang legendaris. Maka dari itu, di video kali ini saya akan membahas tentang game-game PS1 yang memorable di core memori saya. Beberapa game mungkin gak populer ya, tapi game-game ini dulu mengisi hari-hari saya waktu masih kecil. Tanpa berlama-lama, langsung kita bahas gamenya. Game pertama ada Raystorm. Game shooter pesawat ini dulu cukup sering saya mainkan di rental PS. Game ini melekat di memori saya karena untuk memainkan game ini saya harus pergi ke rental PS yang cukup jauh. Karena pada waktu itu rental PS belum terlalu menjamur. Jadi waktu itu saya pergi main PS bersama dengan bapak saya. Layaknya game shooter pesawat lainnya, di sini kita dibekali beberapa jenis pesawat yang punya jenis tembakan yang berbeda-beda. Dan tentunya setiap pesawat tadi punya atribut yang berbeda, baik itu powernya, agility, maupun defense-nya. Kita sesuaikan dengan playstyle kita. Seperti layaknya game bullet hell lainnya, di sini kita akan dihadapkan oleh lawan yang sangat banyak dan harus menghindari banyak sekali tembakan yang berseliweran di mana-mana. Lalu yang kedua ada game Tom and Jerry In-House Trap. Inti dari game ini adalah kita harus melawan Tom ataupun Jerry dengan berbagai environment yang ada di rumah ini. Cara mengalahkannya bisa berbagai macam. Bisa dengan melemparkan barang, memukulkan barang, ataupun juga memasang jebakan. Game ini bisa dimainkan sendirian ataupun juga multiplayer berdua, split screen. Tapi disarankan sih harus main sendirian dulu ya, karena dengan memainkan story mode-nya kita bisa membuka berbagai ruangan dan juga banyak alat-alat yang lainnya. Dan game ini sampai sekarang masih seru loh untuk dimainkan, baik itu dengan keluarga maupun juga dengan teman. Game selanjutnya ada Legacy of Kain Soul River. Di sini kita memainkan sebagai Raziel, seorang vampire yang sedang berusaha untuk membalaskan dendamnya. Setiap lawan-lawan yang bisa kita kalahkan itu bisa kita serap jiwanya. Selain itu, seiring perkembangan game, nanti tokoh utama juga bakal dibekali skill-skill yang akan membantu perjalanannya. Dan yang lebih seru lagi, di sini kita juga dibekali portal yang membuat kita bisa berpindah dari satu alam ke alam yang lainnya. Dan menurut kabar yang beredar, katanya game ini mau dibuatkan versi remake-nya. Game selanjutnya ada Spider-Man 2 Enter the Electro. Saya suka game ini dulu awalnya karena membaca salah satu majalah game yang disitu membahas tentang cheat Spider-Man 2. Dan salah satu fungsi cheat itu adalah membuka semua kostum Spider-Man. Yang mana untuk ukuran game PS1 itu udah wah. Yang mana untuk ukuran game PS1 itu udah wah banget ya, karena pilihan kostumnya itu cukup banyak. Dan setiap kostum itu punya power dan kelebihan masing-masing. Tentu saja fungsinya pun juga berbeda-beda.
Di awal game ini saya masukkan cheat untuk membuka semua rahasianya ya. Jadi termasuk kostum juga sudah bisa kita buka. Kita langsung lihat di sini ada kostum Spider-Man yang biasa ya, ada Spider Phoenix di sini. Di sebelah kanan itu ada penjelasan tentang kelebihan, fungsi dan juga power dari kostum yang kita pilih. Di sini saya tunjukkan ya semua kostumnya, tinggal di pause saja untuk membaca keterangannya. Going for 3 parts Spidey, 1 part Thunderbolts, and 1 Dusk, even stealthier than the black suit, as Dusk Spidey. A suit made of rubber insulation may come in handy should Spidey face any electrically powered opponents. Spidey with a makeover at the hands of the Alex Ross's Spidey, now available in white. For all of you that haven't read Earth X, the negative zone is a straight. The symbiote, now bonded to Venom, used to be the suit worn by Miguel O'Hara to Captain Universe, powered by the Enigma Force. Trapped on Counter-Earth, our hero dons the nanotech suit of Spider-Man. Costume or superhero prank? The amazing. Born in maximum clonage, the Scarlet Spider. Ben Reilly, a serious. When his loved ones are in danger, sometimes there's no The symbiote, now bonded to Venom, used to be. For all of you that haven't read Earth X. What are they up to now? A setup! Huh, how original. All of you guys against me. I wish something would happen. I can't carry any more cartridges. There's more going on here than meets the eye. Game selanjutnya ada Time Crisis. Game ini mungkin sering banget dilihat di time zone ya. Ketika dimainkan di konsol memang menggunakan stick agak susah. Tapi kalau dulu beli extensionnya berupa pistol itu jadi memudahkan untuk mainkan game ini. Dan enaknya game ini bisa dimainkan baik itu single player maupun multiplayer. Game terakhir ada Gag 3 Deep Cover Gecko. Jujur aja pada waktu itu game ini cukup jarang dimainkan ya. Di circle saya aja cuma 1 orang yang memainkan game ini. Pada waktu itu teman saya sih yang menunjukkan game ini. Jadi dia bawa kasetnya ke sekolah dan saya pinjam beberapa saat untuk pada akhirnya saya juga ikutan beli. Dan kalau saya mainkan sekarang sih jujur aja nggak terlalu spesial ya ternyata ya. Karena ya biasa aja sih kayak game action adventure platformer yang lainnya. Akan tetapi karena game ini pada waktu itu sering saya bahas dengan teman saya cuman berdua, jadi game ini masuk ke core memori saya karena yang lainnya nggak ada yang mainin. Oke, mungkin itu aja ya konten tentang game PS1 yang saya mainkan waktu kecil. Terima kasih sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Kita ketemu di video saya yang selanjutnya. Saya Andi dari Teharian undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.